Halo Sobat Budi Rahayu, perkenalkan saya Dr. Cynthia Teja Saputra, spesialis penyakit dalam. Kali ini kita akan membahas mengenai hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi medis yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah lebih dari sama dengan 140 per 90 mm air rasa, di mana pengukuran ini harus mencantumkan 2 kali pengukuran paling tidak. Dan kondisi pasien dalam kondisi tenang, dalam artian tidak sedang habis berolahraga, kemudian tidak habis beraktivitas berat maupun aktivitas berlari yang tentunya dapat meningkatkan tekanan darah. Oke, jadi hipertensi ini kapan harus pasien itu kita sarankan untuk berkonsultasi ke dokter? Jadi ketika didapatkan pengukuran yang konsisten tekanan darah di atas 140 per 90, sebaiknya pasien sudah mulai berkonsultasi ke dokter. Namun kita sarankan pada pasien-pasien dengan resiko tinggi seperti pada pasien dengan resiko tinggi penyakit jantung, penyakit ginjal, stroke maupun pasien-pasien diabetes atau sindrom metabolik lainnya yang tentunya resiko tinggi komplikasi, kita akan menyarankan walaupun pasien sudah masih di bawah 140/90 tapi tensinya sudah melebihi dari tensi orang normal, yakni 120/80 yang kita sebut sebagai kondisi prehipertensi. Oke, jadi untuk makanan apa yang perlu dihindari? Jadi betul, untuk hipertensi ini tidak melulu mengenai obat, tapi kita perlu manajemen pola hidup yang sehat. Di antaranya pemilihan makanan yang tepat, kemudian menghindari rokok, alkohol, dan juga aktivitas fisik atau olahraga yang sesuai untuk pasien. Untuk makanan apa saja yang perlu dihindari? Dari rekomendasi tentu saja makanan yang tinggi garam atau kita sebut sebagai makanan yang tinggi natrium. Disarankan rekomendasinya untuk pasien-pasien hipertensi itu hanya 2 gram sehari untuk natrium atau setara dengan 1 sendok teh garam dapur. Kemudian makanan lain yang perlu dihindari adalah makanan yang berpengawet, kemudian daging-daging olahan yang dibekukan, maupun makanan kaleng karena ketiganya itu menggunakan garam sebagai pengawet. Dan juga yang terakhir adalah menghindari alkohol dan juga saus-sausan yang tentunya kita harus lihat kandungan natrium di sana yang cukup tinggi. Oke, untuk komplikasi hipertensi sendiri ya seringkali pasien itu tidak merasakan gejala sehingga hipertensi ini sering disebut sebagai penyakit yang silent killer. Tiba-tiba sudah muncul dengan komplikasi apabila tekanan darahnya tidak terkontrol. Nah, komplikasi apa aja nih yang paling sering? Yang pertama adalah penyakit jantung. Jadi pasien-pasien dengan hipertensi ini dapat menyebabkan penyakit jantung koroner yang kita sering kenal dengan serangan jantung maupun gagal jantung. Dan juga penyakit stroke itu cukup sering, baik itu stroke penyumbatan maupun stroke perdarahan. Kemudian sering juga terjadi penyakit ginjal, baik itu penyakit ginjal kronis maupun gagal ginjal. Kemudian juga sering ada gangguan penglihatan yang kita sebut sebagai retinopati hipertensi. Yang terakhir yang cukup sering terjadi juga adalah yang namanya kondisi aneurisma, di mana pembuluh darah itu seperti menggembung dan rentan pecah. Ini cukup berbahaya apabila terjadi di pembuluh darah besar seperti di aorta maupun di pembuluh darah otak. Oke, itu cukup untuk hipertensi. Untuk pasien hipertensi sebaiknya menerapkan pola hidup ABCD. Yang A itu adalah aktivitas fisik yang cukup atau berolahraga. Kemudian B, menjaga berat badan yang ideal. Kemudian C, cek tekanan darah berkala. Dan D, diet yang sehat dan seimbang. Untuk Sobat Budi Rahayu yang memiliki pertanyaan seputar klinis atau kita akan bahas apa di konten berikutnya, bisa chat di kolom komentar. Terima kasih.